Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Kita diskusi lagi, kita bincang-bincang lagi tentang masalah-masalah hukum, teman-teman ya. Nah, jadi segmen kali ini saya mau bahas tentang kasus pencurian ya. Jadi beberapa waktu lalu saya nonton televisi, baca berita seorang ibu digelandang ke Mapolsek setempat karena ketahuan tertangkap tangan mencuri sekotak susu ya. Si pemilik toko mengetahui aksi tindakan sang ibu tersebut sehingga langsung dibawa ke Mapolsek setempat ya, guna untuk diproses hukum, dimintai pertanggungjawabannya. Nah, harga susu itu ya kisaran 20 sampai 30 ribu, teman-teman ya. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah sang ibu ini harus diproses hukum atau diselesaikan dengan metode kekeluargaan? Nah, informasinya bahwa sang ibu ini punya anak balita. Nah, tentunya dia mengambil barang milik orang lain itu ya bukan tanpa alasan ya, tentu demi kepentingan dan keberlangsungan sang anak tentunya ya. Dilihat dari motifnya ya bukan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri sepertinya, tapi demi kebutuhan hidup sang anak. Nah, menurut saya masalah seperti ini tidak perlu diselesaikan atau dengan membuat laporan ke polisi atau apalagi harus dibawa ke ranah pengadilan ya. Ya, baiknya saran saya harus diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan ya. Walaupun kita memahami, ketahui bahwa segala atau setiap bentuk perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum, apalagi kasus pencurian ini ya, ada hukum, ada sanksinya. Tetapi ya kita harus melihat dari sisi kemanusiaan juga ya. Bukankah di dalam hukum itu harus ada kepastian hukum, keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus diungkap. Nah, benar ya, tapi kita harus lihat asas manfaatnya juga ya. Nah, menurut saya masalah ini ya tidak melulu harus diselesaikan dengan cara-cara hukum, apalagi dibawa ke ranah pengadilan ya. Ada namanya istilahnya restoratif justice ya. Nah, alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar daripada pengadilan ya. Tidak perlu harus ke pengadilan, harus dilaporkan, tapi metode ini harus diselesaikan dengan cara pendekatan dialog musyawarah ya, dengan cara merehabilitasi atau mengganti kerugian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan ada kerugian yang timbul, maka pihak-pihak dalam hal ini harus dipertemukan ya untuk mencari solusi. Apakah masalah ini masih bisa diselesaikan, mengganti kerugian atau bagaimana ya. Nah, seperti itu ya. Dengan cara restoratif ini ya harus mempertemukan pihak korban, pelaku, bahkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini. Nah, kira-kira seperti itu menurut saran saya ya. Karena tidak selamanya perkara-perkara itu harus diselesaikan di ranah hukum, apalagi sampai pada tahap pengadilan ya. Nah, karena di sisi lain kita harus lihat asas manfaat. Kalau misalkan perkara ini diproses hukum naik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pada pemeriksaan pengadilan, putusan ya, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menyelesaikan suatu perkara, satu kasus ya, minimal itu ya puluhan juta. Karena penyidik harus diberikan anggaran, penuntut harus diberikan anggaran, bahkan pengadilan juga harus mengeluarkan anggaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Nah, oleh karena perkara ini yang nilai kerugiannya mungkin hanya di bawah 50.000, maka alangkah baiknya ya harus diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan, mengingat tadi asas manfaat ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya seperti itu, baiknya diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan, namun juga
Ya, dengan adanya cara-cara kekeluargaan ini ya, si pelaku atau sang ibu tadi juga harus diberikan edukasi, pendidikan agar tidak melakukan lagi tindakan perbuatannya, tidak mengulangi. Nah, ingat ya teman-teman ya, terkait syarat-syarat dilakukannya restoratif justice itu ya. Jadi tidak semua jenis perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice ya. Pertama, nah, kerugian yang di bawah 2 juta, terus kemudian perkaranya perkara-perkara tindak pidana ringan, lalu kemudian pelakunya itu pelaku baru kali itu melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan tidak pernah mengulangi perbuatannya. Nah, itu lalu perbuatan ini tidak meresahkan masyarakat banyak ya, tidak membuat resah orang banyak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi teman-teman, yang namanya kasus seperti ini ya, kasus pencurian diatur di dalam KUHP, ada pasalnya, ada sanksinya ya. Hukum harus mempunyai kepastian, keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus terungkap. Namun menurut saya hal-hal seperti ini perlu untuk diselesaikan dengan cara-cara pendekatan dialog musyawarah. Nah, apabila ada yang dirugikan, maka pihak pelaku atau yang menimbulkan kerugian dapat menyelesaikan atau mengganti kerugian. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini, diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam keadilan.